Shalom, Shalom, Soteria, Soteria, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya dalam acara khusus pelayanan Healing and Deliverance Ministry HDM, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah ya yang gereja-gereja mengadakan doa 10 hari itu ya mengenai Roh Kudus, lalu disambung dengan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah, diperingati saudara-saudara. Ya, sudah disampaikan khotbah-khotbah bicaranya mengenai Roh Kudus, saudara-saudara. Tapi apa sampai di situ tahun demi tahun, saudara? Ya, saya sudah menyampaikan ini, saudara-saudara, mengenai Roh Kudus, peranan Roh Kudus di dalam pelayanan saya di HDM. Bukan itu saja, semua Alkitabiah ya, saya katakan ya, Roh Kudus itu penolong kita yang permanen, tetap, kekal, selama-lamanya ya, termasuk hari ini pada saya ya, pada kita yang masih ada ini, terus kepada anak ya, cucu, cicit, terus sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Itu Roh Kudus yang menjadi penolong kita saat-saat ini ya, tidak yang lain. Sudah disampaikan, dia datang dari Bapa sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara ya. Lalu saya sudah sampaikan apa akibatnya ya, orang-orang yang percaya dipenuhi Roh Kudus. Nah, kemarin Rabu yang lalu sudah saya sampaikan, itu hanya sekelumit, terlalu luas, saudara. Kalau saudara membaca di Alkitab ini ya, jangan sampai di situ saja ya, doa 10 hari, Pentakosta, Roh Kudus, loh, terus diteruskan ya, saudara dan saya mau melayani apa saja lah tanpa Roh Kudus. Saudara menggunakan ini sendiri nggak bener, pinter seperti apa ya, betul, enak, tapi di dalam Tuhan Yesus tanpa Roh Kudus ya, seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus, saudara ya, setelah dia dijamah, dilawat, diurapi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus ya, mengatakan semua yang dulu itu sampah, tidak ada artinya, dan seluruhnya, hidupnya, pikirannya ditawan, ditaklukkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah, saudara, Roh Tuhan. Sehingga saudara mencernanya, percaya gitu enggak ya? Kalau enggak ya gimana mau menjelaskan lagi, saudara? Roh Kudus, tanpa Roh Kudus di HDM nonsen ya, silakan kalau tidak percaya. Tanpa Roh Kudus, namanya kan pelayanan kelepasan. Kelepasan dari apa? Nah, kesembuhan ilahi ya, itu saudara-saudara. Nanti coba saudara-saudara ya, kita lihat, saudara ya, di dalam Alkitab ini ya, saudara ya, tercatat mengenai pelayanan yang saya sebutkan ini. Ada yang pakai sarana dan ada yang tidak pakai sarana. Terserah, silakan aja. Yang penting ini tercatat. Dan kalau saya ya, saya ngikuti, saudara. Saya ngikuti ya, sepanjang yang saya bisa. Kalau itu tidak, saya tidak bisa, ya tidak ya. Nah, mengenai pengurapan minyak itu kan di sini ada, saudara, pengenai minyak ini ya, ada perjanjian di Injil Markus, saudara, murid-murid Tuhan Yesus menggunakan minyak itu ya. Minyaknya bagaimana enggak? Tapi saya kan dia memang saya diperintah kalau minyak itu lain ya, pakai sarana. Dulunya kan enggak pakai sarana ya. Terus ada lagi perjamuan kudus selain minyak pengurapan. Itu saudara-saudara yang saya lakukan, dan kita lihat ada yang pakai sarana, ada yang tidak pakai sarana ya.
Nanti satu saat saya juga akan khotbah, itu sudah sering saya khotbah yang tidak pakai sarana. Ini saudara, saya mau khotbah lagi mengenai ini. Nanti kita lihat saudara, ya ini ayatnya agak panjang saudara. Saya mau baca semua, tapi nanti kita bisa lihat apa yang kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 19, ya, sana kan ayat 1 sampai 12. Nah, ini mau saya baca semua, saudara. Ya, saudara sabar ya. Ya, nanti saya akan yang bisa saya jelaskan dari per ayat ya. Coba kita lihat begini, ya. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Ini mengenai Paulus di Efesus, saudara. Judulnya kan begitu. Tapi ini bukan judul khotbah saya, nanti saya sampaikan judul khotbah saya, saudara. Ya, setelah saya baca semua, kita akan lihat. Begini, saudara. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ini pertanyaannya. Saya pertanyakan kepada saudara, sudahkah saudara menerima Roh Kudus? Ya, kepada siapa saja yang sekarang mendengar, saya sampaikan, ya, apapun gerejamu, apapun doktrinmu, keyakinanmu, di gerejamu ada doktrin atau apa, ya semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ketika kamu menjadi percaya, ya pertanyaan ini, akan tapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ini terjadi. Nah, sekarang terjadi enggak ini? Mengenai ini, pertanyaan ini, saya tahu saya, silakan aja jawab sendiri. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, coba lihat ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Sudah saya sampaikan kemarin ya, ada dua baptisan. Satu, kalau baptisan Yohanes, baptisan air itu kan baptisan pertobatan. Nah, ini Rasul Paulus yang ngomong baptisan pertobatan, saudara. Dan berbeda lagi, ada lagi baptisan Roh Kudus. Nah, itu saudara, Pentakosta. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir. Baptisan Roh Kudus ini, Yesus sendiri dibaptis, saudara. Apalagi kita, dan kita ini mau gimana sih? Roh Kudus ini jangan hanya cuma apa namanya, abang-abang lambe apa namanya itu ya, cuma hanya diomong-omong lo. Kita harus bisa membuktikan keberadaan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau saudara hanya cuma doa 10 hari, hanya sampai ke Pentakosta saja ya nggak tahu saya. Adima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu untuk menerima baptisan lagi, baptisan Roh Kudus. Sudah tadi mereka sudah dibaptis, baptisan Yohanes, ya, baptis dalam nama Tuhan Yesus, ada baptisan Roh Kudus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saya sudah menyampaikan ya kemarin ya mengenai ya akibat dipenuhi Roh Kudus ada berbahasa roh. Tapi kan saya sudah menyampaikan yang lain juga ya, bernubuat. Nubuat ini gini loh saudara. Saudara kalau lihat nubuat itu kan, kalau dalam membaca di dalam
firman Tuhan. Nubuat itu seringkali ya terjadi nih, orang belum tahu ke depannya. Nah, lalu ada orang yang bernubuat akan terjadi apa ke depannya. Itu salah satu. Saya sendiri kan juga dinubuatkan untuk menjadi hamba Tuhan full time. Ya, itu kan jauh-jauh hari nggak ngerti apa-apa, dan tidak ada pikiran untuk sampai ke sana menjadi hamba Tuhan full time. Untuk melayani ya, tapi untuk full time enggak. Ya, tapi kan terjadi itu nubuat. Jadi bukan seperti itu. Kadang-kadang kan ada khotbah gini. Saya sering mendengar ada orang yang ya di YouTube itu ya, dengan kuatnya Tuhan berbicara kepada saya. Nah, itu lain lagi, saudara. Ya kalau emang dari Tuhan ya silahkan. Tapi kalau tidak dari Tuhan tidak usah lah sampai dramatis gitu ya. Kita ngomong apa adanya ya, dibuktikan terjadi apa enggak ada yang ditunda, tidak ada. Bapak ada yang ngomong ditunda bisa, ditunda bisa gimana? Ya udah, saudara. Bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ini di luar murid Tuhan Yesus, di 12 orang itu loh ya. Ini kan Paulus pada waktu itu. Lalu selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ini terus menerus diberitakan sampai detik ini dan sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Ya silakan aja. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Jadi nggak boleh dipaksa-paksa, saudara. Silakan aja yang menolak ya, silakan aja. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja, ya, Roh Kudus yang bekerja. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semua orang bisa mendengar. Lewat ini juga, lewat live streaming, lewat gereja, di dalam gereja. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena Paulus penuh Roh Kudus, sudah terima baptisan Roh, ya, oleh Paulus. Jadi Allah yang bekerja lewat Paulus. Tahu, Roh Kudus bekerja lewat Paulus, bukan kita. Saya sudah sering kali katakan, saya berdoa, bukan saya yang akan melakukan membuat sesuatu itu jadi kenyataan. Roh Kudus. Kita ini hanya dipakai, saudara dan saya hanya bisa dipakai siapa saja. Jadi bukan itu, saudara. Roh Kudus itu loh penolong kita yang permanen, bukan kita ini nanti satu saat mati, dah selesai. Roh Kudus tidak bisa terus-menerus kekal karena dia Allah. Terus saudara-saudara, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lentapnya penyakit mereka dan keluarlah roh jahat, roh-roh jahat. Ini loh saudara yang mau saya pakai tema, yaitu mengenai sapu tangan atau kain. Ini pakai sarana, saudara. Ya, pakai sarana. Ya, tapi di sini yang dijelaskan, ini yang pernah dipakai oleh Paulus. Kain itu atau sapu tangannya. Saya belum pernah, saudara, tapi saya pernah sapu tangannya mereka. Iya, sapu tangannya mereka. Ya, nah, ada mujizat yang sakit sembuh, roh jahat keluar. Saya buktikan, saudara-saudara, lo terjadi kok. Jadi saya tidak menyampaikan pengalamannya orang lain, ya silakan mau menyampaikan ya. Tapi ini pengalaman real terjadi. Ada bukunya itu, saksi ya.
Nah, pertama saudara mengenai sapu tangan, ini kan ada kesaksian begini saudara. Ya, ada satu keluarga, ini istrinya itu punya sakit basir saudara, tahunan. Itu kalau sudah kambuh, dia itu kesakitan kalau tidur, tidak terlentang, tidak bisa, sakit tengkurap. Nah istilahnya kemarin kayak tersungkur gitu loh, iya gitu. Wah menderita banget saudara, lama. Nah dia diajak, suaminya sudah datang ke ADM. Nah dia ajak, nggak mau. Dia katakan, kalau saya sembuh saya mau. Nah itu saudara, minta tanda dulu saudara. Kan banyak ya orang minta tanda, salah dah itu saudara. Loh, saya silakan kepada saudara, selidiki aja di Alkitab. Bisa dah, saudara sering minta tanda enggak? Ya jangan munafik lah ya saudara ya. Kita ngomong apa adanya saja. Dia mau minta tanda, kalau sembuh aku mau datang ke ADM. Nah, suaminya kan cerita sama saya. Ya udah pakai sapu tangan aja. Nah, waktu ada pengurapan ini sakit wasir ya ada beberapa, tapi ini saya ngomong ini nanti udah selesai dah. Sakit wasir. Nah, saya bilang ya waktu itu saya ngomong yang memang ada di rumah, ada mau dia pakai sapu tangan. Loh ini ada firmanya, tapi itu miliknya Paulus. Tapi saya enggak seperti itu, miliknya mereka sendiri. Lalu pas urapan, sapu tangannya saya kasih minyak. Lah saya kan ada pengurapan. Gimana? Salah? Hah? Demikian juga lalu mereka yang menumpangkan ada minyak itu. Siapa yang mengurapi? Ya suaminya. Saya? Ya tidak. Lah, makanya jangan sampai lah. Itu kan di Injil Markus pasal 16 kan kita tumpang tangan dapat sakit sembuh. Lah itu pas tumpang tangan itu dikasih minyak itu salah dah. Lah, jangan sampai bilang mesti yang harus mengurapi harus pendeta. Nggak jemaat sendiri. Ya udah saya nggak mau polemik soal itu ya, kita buktikan saja ketika COVID bagaimana. Sebelum COVID Tuhan Roh Kudus sudah mengajarkan mengenai penumpangan tangan sendiri, mengurapi diri sendiri. Kita ini kan orang percaya saudara. Orang percaya itu apa, cuma kita ini pendeta, hanya penginjil, pengajar, dosen-dosen Alkitab, atau siapalah. Kan orang percaya, kan kita semua orang percaya itu orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah bertobat. Itu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan firman-Nya. Kan seperti itu. Itu saudara. Lah, saya pakai itu yang mengurapi ya suaminya, ditumpangkan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cuma begitu aja Pak. Tanya yang repot saudara. Mau jangan dibuat susah gitu, kasihan no jemaatnya itu loh. Gitu aja kan mudah, tumpahin tangan. Dan saudara tahu dia sembuh. Haleluya. Dia katakan pakai sapu tangan Rasul Paulus, penyakit sembuh. Mau datang ke ADM. Loh itu terjadi kok. Terjadi saudara. Ada kesaksian di bukunya saudara. Nah itu kan kayak lagi saudara. Lah ini mengenai roh jahat bagaimana? Nah ini terjadi saudara, mengenai roh jahat begini. Mereka sendiri, ya saya suruh pakai sapu tangan. Ini dari luar kota, Ungaran kalau tidak salah, dari Ungaran. Papahnya itu koma ya tidak. Tapi tidak bisa apa-apa, katanya matanya melotot tok gitu. Tidak ada ekspresi. Udah lama itu, katanya di rumah sakit gak usah lama gitu, tapi rumah sakitnya modelnya aneh saudara. Rumah sakit terkenal juga pendetanya, dokternya sangat terkenal, tapi rumah-rumah penduduk dipakai untuk disewa untuk pasien-pasien begitu. Nah itu, nah ya udah kamu bawa sapu tangan, ada beberapa desa ngomong. Nah jelas itu ada roh jahatnya, gitu kan? Nah itu kasihan loh itu, katanya bulanan itu, begitu itu loh.
tidak, ya, lain dengan koma ya, beda lagi. Dia buka matanya gini terus ya gimana? Coba, tidak ada ekspresi. Ya saya bilang tumpangan saja, nggak usah macam-macam lah. Hanya tumpang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, saya pakai sapu tangannya dia, saya kasih minyak, tumpangkan, ditumpangkan saudara-saudara. Dan dia beritahu 1-2 hari kalau tidak salah, papanya Tuhan panggil, penderitaannya selesai, rojanya keluar. Ini terjadi, ini firman Tuhan. Tidak percaya, ya nggak apa-apa, saya membantu aja kok. Memang pelayanan semacam ini memang nyaman, tidak nyaman bagi saya. Tapi ini menopang, menolong, memberkati banyak. Ini pakai sarana, saya beritahu, ini sarana, saudara. Ya, pakai sapu tangan atau kain. Ya, jelas bahwa ada kain. Loh, ini sapu tangan dan kain loh. Coba, banyak itu saudara. Di pelayanan saya di ADM loh. Bisa dipakai mereka yang mengurapkan sendiri, enggak saya. Apalagi sekarang saya ini, lah kalau mereka ada pendeta yang datang ya puji Tuhan, bagus itu. Tapi saya kan tidak bisa, karena saya lewat seperti ini saudara, dan itu bisa dilakukan ya lewat telepon, ya lewat ini sarana ini, minyaknya saya doakan, sapu tangannya ya dipakai itu untuk saya doakan. Itu terjadi loh, ya seperti ini, penyakitnya sembuh, roh jahatnya keluar. Akhirnya gitu saudara. Silakan selidiki baptisan Roh Kudus. Nggak cukup saudara baptisan air. Wah itu saya ada cerita banyak itu. Ya, karena baptisan ini katakan oleh Paulus dulu, itu baptisan pertobatan. Ya kalau kita kenanya kan hidup yang lama dikuburkan dan kita dibangkitkan dari yang lama, baru keluar dari air menjadi hidup yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus terus menerus sampai Tuhan panggil atau Tuhan datang yang kedua kali. Tidak hanya itu saja, selesai ya, saya anggap ya gimana ya, aku nggak bilang sudah diberi, kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, itu pemberian anugerah Tuhan diberikan kepada saya dan saudara, diterima. Kalau saya ngomong itu warisan, terima, kita pakai. Siapa yang beri warisan? Tuhan Yesus. Kita pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan, maka saya katakan pakai doa profetik. Gitu ya, dan puji Tuhan saudara, haleluya. Saya pakai minyak saudara, langsung. Ya. Nah, jadi bisa ada pakai sapu tangan, saudara. Saya pakai sapu tangan, tapi miliknya dia, bukan milik saya. Nah, Rasul Paulus ini miliknya, saudara. Nah, ini beda lagi kan, nanti orang ngomong itu miliknya Paulus kok, bukan miliknya diri sendiri. Ya silakan aja sudah. Kalau udah diupet-upet seperti itu ya udah bingung, dan nanti jemaat kasihan. Mari, biar Roh Kudus berkarya. Minyak tidak ada apa-apa, sarana tidak ada apa-apa, tapi Roh Kudus pakai, Tuhan pakai, sehingga menjadi berkat bagi orang yang percaya. Loh, nyata, saya ingin seperti itu saja, selesai. Ambil memberitakan kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Mari, kalau ada minyak, saudara bapak minyak itu pegangin, tak doa dikuduskan supaya menjadi minyak kudus, tidak minyak seperti yang saudara beli di toko atau dapat dari mana. Harus dikuduskan dulu supaya minyak itu menjadi kudus. Roh Kudus bekerja, hembuskan rohmu Tuhan. Minyak-minyak tanpa alkohol ini dihembuskan dalam nama Tuhan Yesus. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus supaya minyak itu menjadi kudus. Roh Kudus bekerja atas minyak itu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan urapkan jarak. Saya selalu setiap pagi sore saudara urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi, dioles tidak apa-apa, diurapkan tidak apa-apa. Silakan saudara. Apa kebutuhanmu yang sakit? Sakit apa saja sudah. Ya, saya katakan sakit yang medis atau non medis. Yang medis itu bisa pakai
dokter segala. Tapi Roh Kudus bekerja lebih daripada dokter yang ada dalam dunia ini. Apalagi yang non medis, dokter dunia nggak bisa, mesti harus Tuhan sendiri, Roh Kudus. Baik medis maupun non medis, penyakitmu apa? Engkau urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit yang kau derita, dari tempat ini saya patahkan dan saya perintahkan, keluar, sembuh, pulih engkau, pulih, sembuh. Benjolan-benjolan hilang, tumor-tumor hilang, mium-mium hilang, kisah-kisah hilang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, telinga yang kurang mendengar menjadi mendengar, mata yang bagaimana kurang melihat jadi melihat. Apa saja dalam tubuhmu, penciuman, ya, lidah, bibir, semua ini yang kelihatan sakit, boyok-boyok, linu, lumbal, segala macam syaraf, tulang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sanggup melakukan menjadi baik. Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Roh Kudus yang bekerja lewat minyak yang sudah dikuduskan itu. Penyakitmu sudah tidak ada. Yang non medis dari kuasa-kuasa gelap, saya katakan roh lain, dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan segala kuasa gelap keluar engkau. Roh lain keluar, hanya Roh Kudus saja dalammu, memulihkan semua roh jiwa tubuhmu. Haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah engkau. Pekerjaan-pekerjaan yang macam dibuka, ada pintu-pintu berkat dibuka dan dicurahkan kepadamu, dan daganganmu, jualanmu, baik ekspor impor, laku keras dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mencari pekerjaan, diberi pekerjaan yang baik, sangat baik dan tepat, embusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aset-aset yang belum terjual oleh karena Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus yang berkarya atas semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang ada keluarga rumah tangganya yang retak dipersatukan kembali oleh Roh Kudus dengan caranya yang ajaib. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah engkau. Berkarya Rohmu yang Maha Kudus itu atas orang-orang percaya. Hembuskan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang letih, lesu, beban berat, engkau akan diberikan kelegaan, sejahtera ada di dalammu. Terima hembusan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat bagi namamu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Allah sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku nikmati dan aku pakai terus untuk mengatakan segala sesuatu di dalam namamu, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa dan tenaga yang besar, yaitu Rohnya yang Maha Kudus bekerja atasnya. Haleluya, puji Tuhan. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, hormat kemuliaan bagi namamu, engkau yang maha tinggi, yang ditinggikan. Serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, soteria, soteria, amin. Sampai berjumpa saudara kembali. Mungkin sudah masuk ke depan bulan Juni, cepat sekali saudara. Roh Kudus, berkaryalah, karena engkaulah penolong kami yang sejati selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin, puji Tuhan. Sampai berjumpa ya Rabu yang datang.